Ebi, Ebi. Ini pinggir ya, Rewa. Rewa pinggir wae. Halo sobatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya masih di channel Mang Iin, dimana konten-kontennya bukan hanya menyuguhkan hobi dan hiburan, tetapi terselip sedikit edukasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan sobat yang mungkin bisa berguna untuk sobatku semua ya. Dan mungkin hobi Mang Iin itu bukan sekedar dimancing ya, mancing ikan khususnya, karena memang saat ini Mang Iin tidak bisa dengan legowo leluasa berangkat mancing, maka Mang Iin akan kembali menunjukkan perkembangan daripada salah satu peliharaan kesayangan Mang Iin, yaitu si bogo atau cana limbata ini ya. Yang ini adalah masih si Pinggi. Dan seperti yang sobat ketahui yang suka nonton channel Mang Iin, si Pinky ini didapat di awal bulan November 2021 ya, dengan ukuran waktu itu 7 cm. Sekarang dia sudah berukuran 10 cm. Dia adalah salah satu limbata yang memiliki mental baja ya. Bukan tidak pernah stres, pernah beberapa kali stres, tapi penyembuhannya itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya sob ya. Dan sekarang dia itu sudah benar-benar secara mentalnya itu matang ya. Dan ini kekurangannya adalah hanya di tubuh yang belum proporsional ya, masih agak kegemukan menurut para ahlinya, karena memang makannya cacing melulu ya. Saya jarang kasih burayak apalagi udang ya. Nah, karena tubuh yang proporsional itu tidak berperut gendut ya, tapi langsing. Pakannya itu harusnya 2 hari sekali kata para ahli, biar dorsalnya lebih kelihatan lebar. Tapi saya kasihan juga ya. Jadi yang terpenting dia itu hidup, sehat, dan punya mental yang bagus. Itu dulu. Nah, ini dia walaupun lambat atau pelan tapi sudah flaring tangan ya, flaring jari. Seperti itu. Dan tiap kali ada pergerakan di depan akuarium ini, dia pasti ikut aktif bergerak. Nah, seperti itu sob. Jadi makin sayang ya. Dan yang paling membuat kita lebih bisa memanjakan dia dan makin menyayangi dia, itu karena dia itu sudah benar-benar istilahnya ya, nginduk, nurut ya. Saya kasih jari tangan aja dia langsung nyamperin, mencium ya. Nah, di sini juga saya akan berbagi tips bagaimana kalau apa saja yang bisa menyebabkan limbata jadi stres ya, yang awalnya manja, suka ngecup-ngecup jari kita, tangan kita, kemudian tiba-tiba jadi takut dengan tangan kita. Yang setelah saya temukan dalam beberapa pengalaman itu akan saya bagikan di konten ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sobat semua ya. Yang bisa membuat limbata itu stres adalah aroma dari jari-jari kita ya, termasuk aromanya jika kita sudah memegang deterjen. Kalau kita habis mencuci tangan ya dengan hand sanitizer, dengan deterjen habis mencuci atau habis mandi, maka kita pun harus mencium ujung tangan kita itu apakah baunya masih ada atau tidak. Kalau baunya masih ada, jangan coba-coba mencelupkan tangan kita untuk diciumi ikan peliharaan yang sudah begini ya, khususnya limbata. Dia akan mencium bau yang lain yang asing, yang justru dia tidak sukai, yang pada akhirnya dia akan menjauh, dan secara otomatis dia akan stres ya. Dia akan jadi mager, berada di bawah terus, dan dia jadi takut kalau kita masukin tangan kita. Itu pelajarannya. Itu yang pertama yang membuat kita stres, yang membuat limbata kita jadi stres. Nah, seperti itu.
Maka bagaimana kalau misalkan kita habis mandi, habis nyuci, atau habis megang hal-hal yang berbau tajam ya, khususnya berbau kimia ya seperti itu, ya harusnya kita cuci saja tangan kita sebersih mungkin sampai benar-benar baunya itu hilang. Kalau misalkan susah hilang, kita cukup istilahnya mengucek-ngucek air tanah dengan jari kita ini. Memang jadi kotor lagi, tetapi itu akan menghilangkan bau kimia yang ada sehingga bau alaminya akan kembali, sehingga kalau kita nyelupin tangan kita ini, si limbata ini tidak jadi stres ya, karena tidak asing. Karena yang akan mereka cium adalah bau alami, bau tanah. Bahkan kalau bisa, untuk taraf pelatihan atau terapi agar limbata lebih dekat ke tangan kita itu adalah salah satunya dengan membuat tangan kita ini amis ya, amis dengan bau cacing. Jadi kita remes-remes cacing di ujung jari kita ini ya, remes-remes terus. Nah kemudian kita celupin, maka dia akan mencium, kemudian mengecup-ngecup daripada tangan kita. Dan seperti biasa, karena memang sekarang sudah jadwalnya makan, Pinky juga sudah tahu nih, kalau saya megang daun keladi ini atau daun talas, pasti dia tahu bahwa dia akan dikasih makan ya, karena saya suka menyimpan cadangan cacing ini selain untuk umpan mancing juga ya untuk pakannya dia. Jadi kalau saya sudah hadapin dia ke daun keladi ini, dia sudah pasti bakal bergoyang-goyang agresif. Nah, dan tetap upayakan sobat ya untuk ngasih makan limbata ini, walaupun sudah jadwal makannya, jangan langsung dikasih begitu saja, apalagi dilempar ke dalam akuariumnya. Kita tetap mainkan di jari kita dulu ya, sampai dia benar-benar menginginkan makanan itu. Terus ya kejar Pinky. Wih itu kan, wish, sobat bisa dengarkan bunyinya. Nah ya itu dia sudah nafsu banget ya. Oke, udah main summer aja, aduh. Nah kalau kata ahlinya, kata teman saya ya yang sudah lama memelihara cana, seharusnya 2 hari sekali 1 ekor cacing saja. Tapi saya nggak bisa gitu ya, karena prinsip saya bukan ingin dia itu galak, tapi dia itu ingin manja. Karena kegalakan dia itu bukan untuk diperadukan atau dipertarungkan ya. Artinya dia lebih mau, yang saya inginkan adalah dia lebih merespon dan menurut pada apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah galak-galak ya, yang penting ada agresivitas saat kita berada di luar akuarium, artinya ada komunikasi seperti ya kan. Nah, ini baru disebutnya flaring cacing ya, atau flaring pakan. Nah ini sob ya, kita kasih satu lagi tuh. Ya Pinky, wish, itu kan dia juga apa ya, tuh jari-jari saya juga kegigit ya, cuman hanya geli saja ya. Nah ini sudah 2 ekor, saya pun tidak akan memberinya lagi ya, biar dia tidak terlalu kenyang tetapi tidak terlalu lapar. Karena dengan laparnya itu sendiri dia sebenarnya bukan jadi galak ya, jadi mager. Istilahnya dia itu merajuk atau punung ke kita kalau sampai kita hanya pancing-pancing seperti ini tapi makannya nggak dikasih. Nah, seperti itu. Nah sobat, tadi kan kita sambil berjalan sudah membuktikan ketika belum dikasih makan, Pinky itu flaring jari ya, artinya mengikuti jari. Nah seperti ini flaring jari. Kemudian tadi kita sambil kasih pakan juga sudah flaring pakan ya, artinya tahapan kedua itu sudah mau. Maka yang ketiga adalah flaring kaca, artinya kita kasih cermin. Flaringnya itu kan menjadi sesuatu yang berbeda, karena di cermin dia akan melihat bayangannya sehingga seolah-olah ada musuh di depan. Nah apakah dia berani bertarung atau tidak ya. Nah, dan menurut para ahli, kalau memang mau flaring kacanya itu jangan main gedor seperti ini. Tapi saya suka ya main gedor seperti ini, karena
selain daripada untuk menguji mental juga adalah untuk menguji nyalinya juga, karena mental dan nyali itu berbeda. Kalau mental itu kan lebih pada performa ya, kalau uji nyali itu lebih kepada keberaniannya. Nah, apakah dia jadi takut atau tidak. Nah, ternyata dia justru sedang mencari celah untuk bisa keluar dan mengambil atau menyerang lawannya. Nah, seperti itu ya sob ya. Ini adalah si Pinky ya, kurang lebih sekarang adalah Januari 2022. Sudah hampir 3 bulan ya dalam pemeliharaan si Pinky, dan alhamdulillah sehat walafiat, karena memang makannya selalu cacing, jadi apapun lukanya, sobekannya atau lecetannya akan sembuh dengan cacing. Dan ini sob, saya sudah tidak pakai lagi sirkulasi ya. Dari dulu sirkulasi hanya saya pakai sesekali untuk membersihkan apabila airnya sudah terlalu kotor.